Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Luar biasa, ganteng-ganteng, cantik-cantik, adik-adik semua terlihat sangat luar biasa pada hari ini. Jadi pada hari ini kita akan kembali belajar terkait dengan materi IPA. Namun sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin agar kita semua berdoa terlebih dahulu sesuai dengan keyakinan kita masing-masing, agar setiap ilmu yang sekiranya kita dapatkan pada hari ini bisa berguna untuk kehidupan kita hari ini maupun ke depannya. Oke, semuanya mari berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Mulai. Jadi selesai. Nah, sebelumnya Bapak barangkali akan mengecek kehadiran terlebih dahulu nih. Kiranya adik-adik ini kemarin aja ada masuk 3 orang ya. Kalau sekarang berapa orang yang tidak masuk? Oh iya, benar hadir semua ya. Luar biasa. Oke. Ada semua ya. Nah, nanti hadir ini dalam kondisi sehat semua. Luar biasa. Berarti sudah siap belajar ya? Oke, baik. Jika Bapak sudah siap belajar, kita akan segera mulai. Sebelum kita mulai, Bapak ingin mengingatkan kembali dengan materi sebelumnya. Nah, namun sebelumnya ini kan sudah kelas 4 ya, sudah kelas 4. Bapak kemarin sempat bicara dengan Ibu Ruqayyah, ini kan guru PKN kalian. Kalian perasaan sudah belajar tentang ini ya, sejarah ya, sudah sempat ya belajar sedikit ya. Kan kalau dulu itu ceritanya bangsa-bangsa Eropa itu datang ke Indonesia itu ingin menguasai banyak hal di Indonesia. Katanya alasannya itu karena bangsa Indonesia itu kaya. Kaya apa ya? Sumber daya alam. Apa aja sih sumber daya alam itu? Rempah-rempah. Oke, apa lagi? Flora fauna. Ya, itu dia. Berarti sudah ingat ya. Jadi sumber daya alam itu adalah segala sesuatu yang bisa bermanfaat bagi kehidupan kita dan bentuknya bisa beraneka ragam, dari flora fauna dan juga bisa bahan tambang juga ya, seperti emas, nikel, batu bara dan lain-lain. Dan juga ya seperti rempah-rempah dan bahan makanan lainnya. Jadi banyak ya. Nah, itu sekilas persepsi. Nah, sekarang mari kita perhatikan sedikit layar kita. Sebentar. Perhatikan ya. Dari sini cerita. Oke, sebentar. Bapak sedikit ulangi agak. Sedikit kendala jaringan ya. Oke. Ya walaupun agak macet. Nah, di sini apa yang adik-adik lihat? Misalnya yang ini, adik-adik balikan ini seperti apa? Hutan terus sampai gosong semua tuh. Kemudian, nah ini sebenarnya terhubung nih. Ini setelah kebakaran. Coba lihat, banyak nggak pohonnya? Iya, ada daunnya. Mati ya kan? Apakah ini enak dipandang? Nah, kemudian di sini apa yang kalian lihat?
hutan yang luar biasa luas sekarang menjadi lahan yang tidak sehat, kering, dan tidak bermanfaat lagi. Ya sedih sekali ya. Nah coba kita lihat kembali. Then it's Indonesia, guys. Wow, do you know which ones? Let's jump straight to the first one, the jaguar tiger. The jaguar tiger is one of Indonesia's endemic animals that was declared extinct in the 1980s. Video hewan langka yang hampir punah di Indonesia ada lagi, tulis di komentar. 7. Gajah Sumatera. 6. Kukang Jawa. 5. Bangsa Bintang. 4. Dayak Jawa. 3. Harimau Sumatera. 2. Komodo. Dan bahkan mungkin besok kita tidak tahu lagi apakah mereka masih ada atau sudah lenyap dari muka bumi ini. Sayang sekali ya. Jadi bagaimana perasaan kalian? Sedih. Nah, itu ya. Nah, menurut apakah kalian punya pendapat khusus gak terkait hal ini? Ada
silakan diambil anggota tubuhnya, ada juga yang diburu untuk dijadikan hiburan seperti misalnya dipertontonkan, dipelihara, tapi dengan penuh penyiksaan. Nanti kalian akan lihat lebih jauh di kegiatan berikutnya. Jadi sangat mengerikan ya fenomena ini. Padahal kita sangat ingin sekali melihat hewan-hewan yang luar biasa tersebut. Sayang sekali ya. Sayang sekali. Nah, jadi setidaknya kalian sadar bahwa keadaan Indonesia dan sumber daya alamnya saat ini ternyata tidak semuanya baik-baik saja ya. Oke. Nah, sekarang Bapak akan membagikan hadiah sesuatu. Karena Bapak tidak ingin banyak ceramah ya. Bapak tidak ingin banyak ceramah di kalian, nanti kalian mengantuk ya, seperti Ibu Rukayah tuh sering jelaskan ke Bapak itu dia cerita tentang sejarah, kalian kebanyakan yang tertidur mengantuk. Jadi sekarang kita akan berpetualang. Berpetualangnya kemana ya? Ke hutan, kah ke danau, ke kebun? Nah, enggak ya. Kalau ke sana nanti kita kurang persiapan ya, nanti agak mengerikan kalau kalian terperosok lumpur ada lumpur hisap susah bapaknya. Nah, jadi sekarang kita akan berpetualang di internet. Iya. Nah, karena kita akan berpetualang di internet, tadi laptop yang sudah Bapak bagikan masih ada kan? Masih ada ya? Ada 3. Oke, semua laptopnya sudah nyala? Oke, luar biasa. Nah, sekarang semuanya ayo terbagi menjadi 3 kelompok. Ayo silakan bagi kelompok ya, menjadi 3 ya. Ayo coba. Ayo, untuk menjadi 3. Ayo. Oke, udah laptopnya prima ya. Sudah, laptopnya sudah bagus, prima. Oke. Nah, sekarang semuanya silahkan membuka browser internet ya. Ada yang pakai Google, ada yang pakai Firefox, ada yang pakai Edge ataupun Comet ya, atau Yahoo, ya yang mana saja. Pakai AI sebenarnya boleh aja, tapi Bapak tidak terlalu menyarankan. Kalau kalian nanti pakai AI boleh, tapi jangan lupa pakai browser juga ya, supaya nanti kalian bisa berpetualang lebih luas ya. Kalau AI itu cuma nanti kalian one on one saja gitu, tidak melihat banyak hal gitu, tidak berpetualang jadinya. Oke, sekarang Bapak akan bagikan LKPD-nya. Iya dong, tebel dong. Oke. Iya, berpetualang banget ya. Jadi LKPD-nya dapat tak kalian. Nah, ibaratnya seperti itu ya. Nanti Bapak akan bagikan sebentar ya. Ya, nah jadi di LKPD ini akan menemani ya, menemani pembelajaran kita dari awal sampai akhir nanti. Semuanya ada di sini ya. Dari kegiatan kita berpetualang, kemudian nanti ada kegiatan kita di presentasi. Nah, sedikit bocoran nih, presentasi, dan juga nanti ada kegiatan kita untuk refleksi dan juga untuk latihan, dan semuanya akan dikerjakan berkelompok dengan LKPD ini. Oke? Tidak ada yang kesekian kali ini. Oke, ini ya kan. Nah, oke, semuanya sudah terima nih kan laptopnya? Oke, baik. Semua sudah buka browsernya? Nah, baik. Sekarang kita berpetualang ini bukan tanpa tujuan ya. Kita akan mencari jawaban dari 4 pertanyaan. Nanti, dari 3 pertanyaan. Masing-masing kelompok akan mendapatkan 1 pertanyaan yang akan terhubung dengan permasalahan yang kita dapatkan tadi, yaitu permasalahan sumber daya alam di Indonesia. Nah, pertanyaan yang pertama adalah, apa sih yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam itu? Kita memang sering dengar ya, sumber daya alam ini harus dilestarikan ya. Misalnya jangan pelestarian sumber daya alam tadi kita jadi tidak kehabisan, jadi sumber daya alamnya bisa tetap lestari, pohon-pohon tetap lestari, kemudian rempah-rempah tidak ada yang punah dan lain-lain.
kedua adalah bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam. Jangan lupa yang dicatat pertanyaan tadi ya untuk kelompok tani, apa sih yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Ada yang ditanyakan? Oh baik, apa yang dimaksud dengan pelestarian sumber daya alam? Oke, pertanyaan yang kedua, bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam? Nah, jadi jangan cuma kita tahu ini melestarikan sumber daya alam itu penting banget, kita harus melestarikan, harus menjaganya, kalian ini tidak boleh begini, tidak boleh begini. Nah, sekarang bagaimana sih cara melestarikannya? Nah, pertanyaan itu akan dijawab oleh kelompoknya Mutia. Oke? Oke, catat ya pertanyaannya. Bagaimana sih cara melestarikan sumber daya alam? Oke. Nah, pertanyaan yang terakhir. Nah, yang ini benar-benar harus searching sih. Kira-kira memangnya kan ini ada sumber daya alam kita ini ternyata ada yang rusak, ada yang menipis, ada yang mulai menghilang dan lenyap begitu ya, seperti yang tadi hewan-hewan dan sebagainya. Nah, memangnya apa saja sih tindakan yang telah dilakukan oleh manusia yang kemudian mengancam ketersediaan sumber daya alam? Oke, nah itu adalah pertanyaan untuk kelompok yang terakhir. Bapak ulangi ya pertanyaannya, mohon dicatat. Apa saja tindakan manusia yang mengancam ketersediaan sumber daya alam? Oke. Nah, silahkan dari pertanyaan itu catat di browser kalian dan mulai lihat apa saja hasil-hasil pencarian kalian. Nah, sebelumnya sembari kalian mencari, Bapak akan memberikan sedikit pengarahan ya terkait dengan bagaimana sih cara untuk berpetualang di internet dengan baik tanpa kehilangan jawaban kita begitu. Kan kadang-kadang ada yang takut-takut nih, nanti ke internet ada yang hoax, nanti ke internet nanti malah kena penipuan, kena virus dan lain-lain. Nah, terus yang mana sih informasi yang bisa kita percaya? Nah, sekarang Bapak akan membimbing kalian secara langsung bagaimana cara untuk mencari informasi yang sekiranya bisa dipercaya, terutama terkait dengan pertanyaan-pertanyaan yang menyangkut sumber daya alam tadi. Jadi, dalam mencari itu, yang pertama, kalian akan menaruh di kata kunci tersebut, kan nanti hasilnya akan ada banyak tuh. Nah, ini sudah boleh nggak mengetik di kata kuncinya, mengetik di ini, di di kolom pencariannya? Sudah boleh mengetik? Sudah diklik? Sudah? Oke, coba dulu yang belum, silakan dicoba dulu yang belum. Oke. Oh, ini pakai apa ini? Ini pakai S. Oke, pakai S. Kemudian pakai apa itu? Oke, pakai apa itu yang oh pakai. Oke, pakai Google. Oke, luar biasa. Oke, Google juga. Oke, luar biasa. Nah, di situ ada banyak kan? Ada banyak informasi. Nah, untuk mendapatkan informasi yang paling tepat, kalian tidak hanya mencatat atau mengambil informasi dari satu sumber saja. Kalian bisa mengambil dari 2, 3, 4 atau bahkan 5 sumber. Nah, apakah harus dicatat semua dong buku atau LKPD-nya bakal penuh dong? Ya tidak dong. Nah, kalian dalam mencari informasi itu yang pertama, kalian membandingkan informasi yang ada di website A dengan B, C, D. Kalian lihat apa perbedaannya, apa persamaannya, dan kemudian kalian pikirkan nih, kira-kira kalau misalkan ini berbeda, apakah ini termasuk atau tidak ya? Misalnya di website A mengatakan bahwa tindakan yang telah dilakukan oleh manusia yang mengancam ketersediaan alam itu yang pertama pembakaran hutan. Coba lihat apakah benar di website B dan di website C tadi, apakah benar pembakaran hutan juga disinggung seperti itu. Jika memang disinggung, berarti memang benar pembakaran hutan merupakan tindakan manusia yang mengancam ketersediaan sumber daya alam. Semuanya paham? Oke, maka berbasa-basi, mari kita mulaikan. Silahkan dibuka LKPD-nya. Nah, di situ di LKPD teman-teman, adik-adik, di sana kalian bisa mencatat pertanyaan kunci kelompok kalian di kolom titik-titik pertama. Coba dilihat di sana. Di sana ada pertanyaan kunci kelompok. Silahkan tuliskan pertanyaan kalian terlebih dahulu yang tadi sudah dideklarasikan supaya kalian tidak lupa seperti itu. Ya, silahkan dicatat. Dicatat ya. Jaringannya lancar. Lancar ya.
dua website. Oke, simpan itu dua website itu sudah sangat luar biasa. Oke, jangan sampai tertipu hoax ya. Oke, jangan sampai berjualan di pasar dikatakan sebagai tindakan merusak sumber daya alam. Wah, ini berarti kena hoax. Oke, coba lihat. Oh ya, ini sudah. Oh, ada baru satu ya. Oh, sudah dua website ya, dan dianukan ya, dianalisis ya, sangat luar biasa. Oke, nah, kemudian itu ada di poin kedua di sana. Oke. Nah, di sana di pertanyaan di kolom LKPD kalian yang kedua yang titik-titik itu di sana ada tulisan dalam kelompok yang kami bertanggung jawab mencatat jawaban dari sumber apa saja, kalian bisa catat sumbernya. Jadi kalau ditanya, pembakaran hutan termasuk tindakan yang merusak sumber daya alam, kata siapa? Nah, kalian punya buktinya. Oh, katanya website ini, dan website ini. Nah, silahkan dicatat ya nama-nama websitenya ya, supaya kalian tidak tertipu. Oke? Oke, silakan ya. Ini sudah ada website apa saja? Luar biasa. Nanti tidak perlu panjang-panjang ya untuk mencatatkan hasilnya, cukup berupa poin-poin saja ya, berupa poin-poin saja. Dan kecuali untuk ininya ya, sumbernya kalian bisa catatkan saja nama-nama websitenya. Semakin banyak itu menandakan bahwa kalian semakin kritis dan semakin hebat. Luar biasa, sangat kritis. Sampai 5 website, sangat kritis sekali, 5 website. Ini sampai 6 website, masya Allah, tabarakallah, sangat kritis ya, luar biasa. Ini petualang internet yang sangat hebat. Ini udah berapa? Oh, ada 4 website, ini sangat luar biasa. Sini kan ya dicatat poin-poinnya ya. Oke. Sama semuanya. Nanti kalau memang kalian ada pakai AI juga, kalian bisa boleh menggunakan AI, tapi nanti bandingkan jawabannya dengan yang ada di website-website. Siapa tahu AI-nya halu. Nanti kalian tidak terjebak dengan halusinasi AI. Gitu ya. Oke, luar biasa. Wah, luar biasa sekali, banyak ya. Luar biasa. Sudah mendapatkan jawabannya, pertanyaannya berupa poin-poin. Poin-poinnya aja kan Pak? Ya, poin-poin aja dong. Poin-poin saja ya, tidak perlu dicatat nanti sapaan yang punya website, akhirnya agak berbahaya ya. Luar biasa. Semakin banyak website yang dianalisis dan dibandingkan infonya, maka informasinya bisa lebih akurat. Lihat persamaan dan lihat perbedaannya, lalu gunakan sedikit logika. Oke, luar biasa. Karena sangat serius, jadi penasaran mau apa sekali. Ya, dari Eger ya. Ya, bagus, sangat luar biasa. Sudah sampai menemukan 5 poin, sangat luar biasa. Wah, ini kemajuan kelompoknya Mutia sangat cepat ya, luar biasa sekali ya. 5 poin dari website yang berbeda-beda, sangat kritis. Nah, itu kalau ada iklan-iklan, adik-adik gak usah tekan ya. Kadang-kadang iklannya tidak mendidik ya, jadi berhati-hati. Dan terkadang iklan-iklan di internet itu dibuat oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab dan hanya memikirkan keuntungan dirinya sendiri. Oke, jadi berhati-hati ya. Biasa. Solusinya bisa apa, jawabannya disampaikan dalam poin-poin saja ya. Atau kalau yang mencari pengertian bisa sampai ini saja. Ya, digabung saja.
jaringannya. Mau pakai hotspot Bapak tidak apa-apa. Tunggu ya, tunggu sebentar ya. Oh iya, mungkin tadi di depan juga seperti itu. Tidak pakai hotspot. Sebentar ya. Pak, mau nanya Pak, Oh iya, silakan. cara menjaga, cara melestarikan kebudayaannya ini yang hayati aja atau yang menghayati juga? Boleh yang mana-mana. Bisa apa kalau tidak seimbang atau mau hayati saja atau mau hayatinya cuma dua, dan hayatinya mungkin cuma tiga, tidak apa-apa. Dan ini sudah sangat lengkap ya. Wah, sangat luar biasa sih ini nanti presentasinya sepertinya sangat-sangat intelek ya, intelek kritis dan sangat-sangat menyeluruh. Ini sebentar. Oh ya, saya sudah menggunakan hotspotnya. Oh, sudah. Oh, itu. Coba. Oh. Oke, ada yang ETNS, A10S. A10S yang di bawahnya. Nah, sendinya itu, ya tenang aja. Sendinya itu, akan saya ketikkan ya, soalnya dia agak mengumpat sedikit. Oke, sudah terhubung? Oke, silakan ya. Oke, sudah ada 2 poin luar biasa. Poin seperti saya sudah selesai. Sudah. Website sih penasaran. 1, 2, 3. Oke, 3 website. Oke, lumayan. Cukup kritis. Sangat luar biasa. Hebat. Oke. Good. Waduh, sangat luar biasa ini. Kelihatan sekali ambisiusnya ya. Gitu. Oke, mantap murid teladan. Oke, mana? Tidak apa-apa kok. Tidak perlu terlalu di formatnya. Cuma nanti kan tinggal dibahasakan seperti itu ya. Luar biasa. Ada lagi yang memiliki kendala jaringan? Oke. Luar biasa sekali. Oke, kelompoknya nanti sudah jadi. Luar biasa. Mantap. Luar biasa. Organisasi itu terkait dengan pembukaan lahan di sistem pendidikan kemudian dijadikan misalnya untuk mengembangkan kota itu jadi tidak masih di penerbangan juga dari sisi Oke, sudah. Kalau dari ini masih ya? Sedang pencarian ya? Oke, kita tunggu sebentar ya. Dan ini udah luar biasa sekali. Ini sudah sampai 7 faktor. Hebat. Teruskan ya. Luar biasa. Wah, itu sampai ada PPD-nya penuh. Luar biasa sekali. Websitenya sangat bervariasi ya. Jadi semakin banyak websitenya, maka itu menandakan kalian semakin kritis dan kalian
Baik, apakah semuanya telah mendapatkan apa yang dicari? Sudah. Oke. Siapa yang sudah berpetualang lebih dari 2 website? Kita. Wow, ini menandakan kalian sangat kritis. Lebih dari 3 website? Kita. Oke, luar biasa sekali. Nah, ini ya menunjukkan jadi semakin banyak website berarti kalian semakin kritis dan itu sangat luar biasa ya. Sangat luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semuanya. Wih, 28. Bisa nggak ya? Oke. Oke. Baik. Sekarang kita akan lanjut ke tahap berikutnya. Nah, kan tadi Itu udah di kotak itu. ya udah. Udah ya? Kotak itu udah tadi. Oke. Nah, tadi ini kan adik-adik sudah menemukan banyak sekali jawaban dari berbagai sumber dan sangat luar biasa. Bapak lihat itu informasinya sangat-sangat kredibel dan sangat tepat ya. Nah, namun sekarang karena pertanyaan kalian berbeda-beda, pasti masing-masing ingin tahu ya bagaimana apa sih pelestarian sumber daya alam, apa saja tindakan yang mengancamnya, apa saja sih tindakan-tindakan yang termasuk pelestarian sumber daya alam. Nah, oleh karena itu kita akan melakukan presentasi. Oke, jadi presentasinya sederhana saja. Masing-masing kelompok akan membacakan hasilnya dan dari mana sumber kalian mendapatkan jawaban tersebut. Itu saja dan itu bisa dilakukan dari tempat duduknya. Nanti kita mulai dari pertanyaan pertama. Apa sih sumber daya alam itu? Silakan untuk kelompoknya kami berserta menyebutkan sumber-sumber websitenya. Silakan. Jadi di sini kita ada sumber-sumber. Yang pertama dari infotechno.com, yang kedua dari local outlet, dan yang ketiga dari online. 3. Oke, tepuk tangan semuanya. 3 website. Oke, lanjut. Oke. Jadi berdasarkan tiga sumber itu, pelestarian sumber daya alam dapat diartikan sebagai upaya yang dilakukan untuk menjaga, melestarikan, melindungi, dan mempertahankan segala bahan alam yang dapat dimanfaatkan oleh manusia, baik flora, fauna, ekosistem, maupun sumber daya alam lainnya. Luar biasa. Memang itulah jawabannya. Tepuk tangan. Luar biasa, kelompok tadi sudah sangat hebat dan bertanggung jawab dengan tugasnya. Oke, mari kita ke pertanyaan kedua. Oke, pertanyaan yang kedua, apa saja tindakan-tindakan pelestarian alam? Ayo, silakan untuk kelompok yang bertanggung jawab. Kita, Pak. Oke, mari. Dari sumber pertama kumparan. Nah, jadi yang pertama itu efisiensi energi, yang kedua pengembangan energi terbarukan, yang ketiga daur ulang, yang keempat konservasi air, yang kelima pengelolaan bijaksana. Oke. Nah, dari sumber yang kedua media, Luar biasa. menanam lebih banyak pohon, yang kedua melestarikan tumbuhan dan hewan-hewan langka, yang ketiga merawat dan menjaga hutan yang mempunyai banyak pohon untuk kehidupan, Betul. yang keempat melakukan tebang pilih, Betul. yang kelima memberi makan kepada hewan yang diternak. Nah, untuk yang menghayati, yang pertama memakai kendaraan umum, yang kedua menghemat penggunaan air, yang ketiga tidak melakukan eksploitasi. Nah, dari sumber yang ketiga konservasi. Nah, pertama itu matikan lampu di siang hari dan hemat air. Yang kedua menciptakan kesadaran publik untuk melestarikan sumber daya alam. Dari sumber yang terakhir keempat brand negeri. Yang pertama menggunakannya secara bijak, yang kedua reboisasi, yang ketiga daur ulang, yang keempat mengolah limbah, yang kelima menggunakan energi terbarukan. Luar biasa, sumbernya banyak, detail, sangat lengkap, luar biasa. Kita tepuk tangan yang lagi aplikasinya. Luar
luar biasa. Memang itu yang ya, luar biasa. Tepuk tangan untuk semuanya. Bapak Ibu kalian sudah ahli IT dan ya sudah ahli IT, kemudian kalian sangat kritis dan kalian bisa mencari jawaban dengan tepat dan benar. Itu sudah sangat luar biasa ya untuk anak-anak seumuran kalian. Sangat luar biasa. Ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kita semuanya. Nah, baik. Nah, jadi dari sini kalian sudah mendapatkan banyak sekali informasi ya terkait apa yang kita belajar pada hari ini, yaitu terkait dengan pelestarian sumber daya alam. Nah, sebelum kita lanjut ke fase berikutnya, apakah ada pertanyaan? Oke, tidak ada ya, sudah jelas ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau begitu silakan balik kembali LKPD-nya. Di sana ada lembar refleksi. Coba lembar refleksinya ya. Dibuka lembar refleksi ya, setelah latihan itu ada lembar refleksi. Oke. Nah, silahkan kalian ya memberikan penilaian pada proses pembelajaran pada hari ini agar sekiranya apabila nanti kita rezeki bertemu kembali ke depannya, belajar kembali bersama-sama, pembelajaran kita bisa ditingkatkan kualitasnya. Nah, di situ ada bintang-bintang tuh. Nah, silakan kalian memberikan warna ke bintang itu ya dengan alat tulis kalian sebanyak yang kalian kiranya sesuai untuk pembelajaran kali ini. Kalau kalian sangat senang, maka ada 5 bintang, silakan diarsir. Jika kalian rasa memang masih perlu ada banyak pengembangan, ya silakan 1 bintang juga tidak apa-apa. Oke, silakan ya. Boleh saja ya. Nah, kemudian di sana di yang kedua itu, baikkan arsikan dulu ya. Arsikan dulu ya, pelan-pelan. Oke. Ya, silakan diberikan arsikan. Oke. Oh, dia pakai stabilo, bagus. Seni ya. Oke. Sangat antusias, luar biasa. Oke. Silakan ya. Oke. Nah, luar biasa ya, sudah pada mengarsir nih ya. Oke. Sekarang di lembar observasi itu ada lagi nih semacam instrumen. Di sana kalian akan menyampaikan perasaan ataupun alasan dari bintang kalian itu. Ada yang memberikan 5 atau 4 atau 3 atau 2 atau 1, berikan alasan mengapa dan bagaimana sih perasaan kalian sekelompok selama pembelajaran ini agar kedepannya bisa Bapak jadikan bahan untuk refleksi. Baik, silakan ya. Ya, silakan dituliskan terlebih dahulu. Luar biasa. Luar biasa. Oke. Baik, sudah selesai? Oke. Nah, terima kasih atas antusiasmenya semuanya hari ini. Nah, yang terakhir ya, agar Bapak bisa mengetahui sampai mana tingkat pemahaman kalian, apakah kedepannya kita perlu mengulang materinya atau tidak. Mari kita sejenak melakukan evaluasi. Nah, evaluasinya adalah dengan mengerjakan beberapa soal secara berkelompok yang ada di sana. Ada soal pilihan ganda dan uraian singkat. Nah, silahkan coba dikerjakan bersama kelompok kalian, begitu ya. Untuk uraiannya tidak perlu sampai berpidato, singkat saja karena Bapak bisa memahami esensi jawaban kalian. Ya, silahkan ya dijawab secara berkelompok. Silahkan dimulai.
sebenarnya bisa langsung di sana disilang ya. Untuk pilihan ganda kompleks seperti ini. Ini isinya. Oh iya, untuk yang berupa uraian singkat bisa di titik-titik di belakang ya, di titik-titik di belakang silahkan dicatat singkat saja. Singkat saja bersama kelompoknya. Baik. Ya, jadi itu memang soal-soal yang akan melatih kalian untuk memecahkan permasalahan. Jadi ada beberapa soal yang dilengkapi dengan wacana. Di wacana itu akan menyediakan permasalahan kasus yang terkait dengan sumber daya alam. Nah, diikuti oleh beberapa pertanyaan, ya, di mana kalian akan memecahkan permasalahan itu menjadi masalah kecil-kecil, dan kemudian di sana kalian juga akan menemukan pola. Kemudian di sana kalian juga akan mencari hal mana yang penting dan mana yang tidak penting. Lalu kalian juga akan diminta untuk menyusun langkah-langkah singkat terkait dengan solusi yang bisa kalian berikan untuk permasalahan sumber daya alam yang disajikan pada wacana. Oke. Apakah boleh pakai bahasa SMS? Boleh. Dengan pakai DG gak apa-apa kok, Bapak ngerti ya. Bapak juga Gen Z, aman ya. Ya silakan ya, aman ya. Oke, ditambah komposisi ya. Ada kesulitan ya. Nanti juga di sana ada soal untuk literasi juga ya, di mana di sana kalian akan dilatih untuk menemukan informasi, kemudian juga untuk mengintegrasikan informasi, ya, dan juga untuk merefleksikan informasi. Nah, jadi di sini selain keterampilan kalian untuk berpikir komputasi, kalian juga akan dilatih terkait dengan kemampuan literasi baca tulis kalian. Jadi sangat luar biasa ya, kalian bisa ya. Wah, luar biasa, ternyata semuanya sudah selesai ya. Sangat-sangat hebat, sangat-sangat luar biasa semuanya. Bisa menjawab dengan sangat baik. Nah, terkait benar, salah dan sebagainya nanti akan Bapak periksa kembali. Namun tenang, bukan, kita tidak perlu berpikir tentang benar salah atau bagaimananya. Sekarang yang kita pikirkan adalah apa saja pelajaran yang bisa kita dapatkan pada hari ini. Jadi kalian sudah sangat luar biasa. Terima kasih banyak atas antusiasme kalian. Nah, untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan terlebih dahulu. Ya, sudah tulis nama kelompoknya kan? Belum. Terlebih dahulu ya, jangan lupa ya. Ya, jangan sampai hasil kerja kelas kalian lupa ini dari siapa ya. Ya, silakan tulis nama kelompoknya, bisa nama panggilan saja juga boleh. Silakan. Kelas 4 ya. Kelas 4 apa kalian atau B? Oh, A ya. Iya. Luar biasa. Oke, baik. Terima kasih banyak atas antusiasmenya. Oke, luar biasa. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke. Oke. Terima kasih banyak untuk kelompok beruang kutub, kelompok kelinci, kemudian ada kelompok free girls ya. Terima kasih banyak